إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونستهديه ونتوب إليه أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبد الله ورسوله أرسله الله بالهدى ودين الحق يظهره على الدين كله ولو كره المشركون قال الله عز وجل يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. Jamaah salat Jumat yang dirahmati Allah Azza wa Jalla, bersyukur kepada Allah bukan merupakan saja bagian dari fitrah manusia, karena setiap manusia mesti ada di dalam dirinya orang yang diperlakukan baik oleh orang lain, maka dia akan berterima kasih. Bersyukur kepada Allah bukan sekedar perintah, tetapi dia adalah sesuatu yang kita inginkan hasil dan keuntungannya. Kita sering mendengar Allah berfirman, la in syakartum la azidannakum. Jika kalian bersyukur, niscaya akan aku tambahkan kepada kalian. Ini artinya adalah bahwa setiap kita menginginkan tambahan, dan tambahan itu ternyata kuncinya adalah bersyukur. Kalau demikian berarti bersyukur bukan sekedar perintah Allah, tetapi dia adalah kebutuhan kita. Oleh karena itu marilah kita tidak boleh lupa untuk senantiasa bersyukur, berterima kasih, memuja Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan nikmat yang ada Allah anugerahkan pada kita selalu dawam, ada, terlimpah kepada kita, dan bahkan yang belum Allah bukakan dan Allah tambahkan untuk kita. Jamaah Jumat yang rahmati Allah Subhanahu wa taala, kehidupan kita pada saat dan akhir zaman seperti ini adalah keterasingan terhadap al-Islam. Islam tidak sedikit yang masih belum mengetahuinya. Islam bahkan tidak sedikit orang yang tidak menginginkannya. Islam bahkan tidak sedikit orang yang tidak menyukainya. Jamaah Jumat yang rahmati Allah Subhanahu wa taala, apa yang menjadi keharusan kita, apa yang menjadi kemestian kita, apa yang harus andil setiap kita terhadap al-Islam, ini adalah yang harus, antara lain dari sekian kesibukan kita yang harus kita pikirkan. Tidak sekedar melulu kita bermohon kepada Allah, ya Allah ampuni dosaku. Betul, kita perlu ampunan Allah. Ya Allah karuniakan rizki yang lapang kepadaku. Betul, kita semua adalah memerlukan rizki yang lapang, dan seterusnya dan seterusnya. Tetapi yang perlu juga kita pikirkan adalah bahwa apa andil kita sebagai umat Muhammad sallallahu alaihi wasallam untuk menolong al-Islam. Jamaah Jumat yang rahmati Allah Subhanahu wa taala, dahulu di zaman Rasul sallallahu alaihi wasallam, sejak awal kita kenal banyak orang dan ribuan bahkan ratusan ribu sahabat ridwanullah alaihim ajma'in. Semua telah berkontribusi, menyumbangkan apa yang mereka punya, bahkan mengorbankan dari mulai yang murah sampai dengan yang termahal yang mereka miliki untuk Islam. Dari mulai Bilal bin Rabah, beliau menyumbangkan antara lain yang kita selalu ingat adalah beliau adalah muadzin.
Kita ingat misalnya adalah bahwa Khalid ibn Walid, beliau adalah panglima perang. Kita lihat misalnya adalah Utsman ibn Affan, beliau adalah terkenal dengan kedermawanannya, hartanya fi sabilillah, berderet dengan Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu anhu. Jamaah-jamaah yang rahmati Allah Subhanahu wa taala, sampai kepada Hasan bin Sabit. Kalau kita ingat dengan zaman sekarang, beliau adalah ahli dalam urusan media dan informasi. Oleh karena itu, jamaah-jamaah yang rahmati Allah Subhanahu wa taala, marilah kita bertanya kepada setiap diri kita, apa yang bisa kita perankan dari setiap diri kita untuk Islam. Islam saat ini berada di dalam lubuk hati kita, tetapi itu tidak sampai dengan sendirinya. Semua itu adalah dengan pengorbanan dan perjuangan. Mereka tersebar ke seluruh penjuru dunia untuk menyebarkan al-Islam, menyeru manusia kepada jalan Allah Subhanahu wa taala, melaksanakan firman Allah, ud'u ila sabili rabbika bil hikmati wal mau'izah. Seru oleh kalian, ajak oleh kalian manusia itu kepada jalan Allah. Yang jadi pertanyaan adalah, apa yang sudah kita masing-masing pribadi untuk melakukan sesuatu terhadap al-Islam? Jamaah-jamaah yang rahmati Allah Subhanahu wa taala, oleh karena itu tema khutbah saya kali ini adalah berkaitan dengan menolong al-Islam. Kalau kita berbicara menolong, sebetulnya mungkin ada pertanyaan, apa memang Islam lemah lalu perlu pertolongan? Jawabannya adalah jamaah sekalian, bukan Islam yang lemah perlu pertolongan, tetapi kita yang butuh kepada Allah Subhanahu wa taala untuk hidup bahagia, hidup selamat, bahkan dimasukkan oleh Allah ke dalam surga. Dan itu semua tidak mungkin kita bisa meraihnya tanpa Islam ada pada diri kita dan di sekeliling kita. Oleh karena itu, Islam adalah kebutuhan. Islam adalah sesuatu yang fitrah. Fitratallahi allati fataran nasa 'alaiha. Fitrah Allah yang manusia diciptakan di atas fitrah itu, yaitu al-Islam. Islam pasti cocok, Islam pasti jodoh, Islam pasti relevan dengan seluruh tatanan hidup dan kehidupan manusia. Apapun kebutuhan manusia, Islam jawabannya. Kalau kita belum menemukan, jangan salahkan Islamnya, karena jangan-jangan porsi kita untuk mendekati Islam adalah sangat-sangat ringan dan terbatas. Jamaah-jamaah yang rahmati Allah Subhanahu wa taala, saya ingin membacakan satu riwayat. Agak panjang riwayat ini, tetapi saya akan bacakan sesuai dengan makomnya, yaitu dalam khutbah yang ringkas ini. Berasal dari apa yang diriwayatkan oleh Al-Imam Ahmad ibn Hanbal di dalam musnadnya, yaitu berasal dari salah seorang sahabi bernama Jabir bin Abdullah. Kata Jabir bin Abdullah radhiyallahu anhu, makasa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bi Makkah 10 sinin. Rasul tinggal di Makkah 10 tahun. Yattabi'un nasu fi manazilihim bi'ukad wa mihanna wa mijanna wa fil mawasimi bimina. Dengan proaktif Rasul mengikuti di mana ada gerombolan manusia, oleh Rasul selalu didatangi. Ada pasar namanya Ukad, oleh Rasul didatangi untuk berdakwah. Ada Mina, tempat mereka berkumpul, oleh Rasul didatangi untuk menyeru manusia kepada jalan Allah Subhanahu wa ta'ala. Garis bawahi, Rasul proaktif datang kemana saja untuk mengajak manusia kepada jalan Allah Subhanahu wa ta'ala, sehingga umatnya sedemikian banyak sampai dengan kita termasuk di dalamnya. Apakah kita mengikuti Rasul? Itu adalah satu pertanyaan. Dari sela-sela apa yang Rasul sampaikan itu adalah kata Rasul sallallahu alaihi wasallam,
Man ya'wini wa man yansuruni. Wahai manusia, wahai orang-orang yang sudah mengikuti Rasul, siapa yang akan menolongku, siapa yang akan membantuku hatta uballigha risalata rabbi, sehingga aku bisa menyampaikan risalah, tuntunan, ajaran, pedoman dari Allah Subhanahu wa taala untuk manusia. Begitu kata Rasul alaihi salatu wassalam. Lalu kalau dia mengerjakan itu, kalau dia mau menolong Islam, kalau dia mau menyebarkan Islam, kata Rasul, walahul jannah, tidak gratis, nanti Allah beli. Dengan cara apa? Allah akan berikan kepadanya surga. Lalu kata Rasul, diriwayatkan di sini, hatta innar rajula la yakhruju minal Yaman aw min Misr fayatihi qaumuhu fayaqulun ihdzar hulam Quraisy. Tanggapan terhadap dakwah Rasul itu justru dengan tahdzir. Hati-hati loh, ada orang berasal dari Quraisy, dia namanya Muhammad, dia adalah pembawa ajaran baru. Lalu mengatakan, la yaftinannaka wa yamshi baina rijalihim wa hum yushiruna ilaihi bil asabi, sambil mencibirkan dan mengecilkan makna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Lanjut, hatta ba'atsanallahu lahu min Yasrib fa awainahu wa saddaqnahu. Lalu kemudian akhirnya ada orang yang berasal dari Madinah, lalu kemudian mendengar ajaran itu, lalu beriman, lalu kembali ke Madinah, lalu kemudian akhirnya adalah beriman 1-2 orang. Dan kita dengar nama Mus'ab ibnu Umair, seorang duta Rasul yang akan berikutnya membawa segerombolan manusia ridwanullah alaihim ajma'in dari kalangan al-ansar yang siap berbaiat kepada Rasul sallallahu alaihi wasallam. Ya Rasul, kemarilah, pindah dan hijrahlah ke Madinah. Kami akan tolong Anda, kami akan bela Anda, dan kami akan dukung perjuangan Anda. Lalu kemudian berikutnya adalah kita dengar dengan kisah hijrah Rasul dari Makkah ke Madinah. Jamaah-jamaah yang rahmati Allah Subhanahu wa taala, perjalanan ini adalah perjalanan dakwah dari sisi Rasul. Kisah ini adalah menunjukkan kepada kita bahwa ada umat yang kemudian siap untuk menolong dan membantu dan mendukung dakwah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Rasul sendiri, manusia hamba pilihan Allah Subhanahu wa taala, Sayyidul Anbiya'i, Sayyidul Mursalin, tidak bisa bekerja sendiri dan mengajak kepada umatnya, man yansuruni, man ya'wini, siapa yang bisa menolong aku? Lalu dia dijamin surga oleh Allah Subhanahu wa taala. Jamaah-jamaah yang rahmati Allah Subhanahu wa taala, ini adalah satu keniscayaan. Tidak mungkin Islam sampai ke Indonesia kalau tidak ada orang yang menyampaikan, mengirimkan Islam ke Indonesia, dan kita adalah termasuk orang yang beriman mendapat hidayah dari Allah Subhanahu wa taala. Mari kita pikirkan bagaimana generasi setelah kita, generasi setelah mereka, bahkan sampai dengan hari kiamat, siapa yang akan menyampaikan Islam kepada mereka kalau kita tinggal diam? Jamaah-jamaah yang rahmati Allah Subhanahu wa taala, di dalam Al-Quran juga demikian Allah Subhanahu wa ta'ala menyeru kepada kita. Kata Allah Subhanahu wa ta'ala, ya ayyuhalladzina amanu, wahai orang-orang yang beriman, kunu ansarallah, jadilah kalian penolong-penolong Allah. Menolong Allah berarti menolong dinullah, walaupun sesungguhnya itu adalah bagian daripada cara dan jual beli manusia untuk meraih ridha Allah dan surga Allah. Kalau manusia semuanya kafir, seluruh bumi ini manusia kafir, tidak beriman kepada Allah satu orang pun, tidak akan mengurangi kerajaan Allah Subhanahu wa taala. Tetapi itulah bagian dari cara Allah Subhanahu wa taala dengan rahmatnya Rahman Rahim untuk menjadikan proses manusia masuk surga harus dengan jual beli, tidak dengan gratis.
Nah, oleh karena itu kata Allah SWT, wahai orang-orang yang beriman, dan hanya yang beriman saja akan menoleh dan memperhatikan seruan ini. Kata Allah, jadilah kalian penolong-penolong Allah. Betapapun Allah Subhanahu wa taala di ayat yang lain mengatakan, inna nahnu nazzalna dzikra wa inna lahu lahafizun. Kami yang menurunkan az-zikra, Al-Quran, dan kami yang akan menolongnya, menjaganya, menjamin terjaga sampai hari kiamat. Tidak akan ada yang bisa untuk mencemarkan Al-Quran, termasuk kaum muslimin berada di bawah pertolongan Allah Subhanahu wa taala. Karena Allah Subhanahu wa taala mengatakan, in tansurullaha yansurukum wa yusabbit aqdamakum wa yaghfir lakum dzunubakum. Kalau kalian menolong Allah, niscaya Allah akan menolong kalian, akan menjadikan kalian umat yang kokoh dan berjaya di muka bumi ini. Jamaah-jamaah yang rahmati Allah Subhanahu wa taala, inilah yang menjadi seruan Allah, inilah menjadi ajakan Rasulullah kepada kita sekalian. Bagian daripada iman kita adalah kita juga harus terketuk dengan hal ini. Oleh karena itu, bagaimana cara kita ikut andil untuk menolong al-Islam? Jamaah-jamaah yang rahmati Allah Subhanahu wa taala, di antaranya adalah, saya tidak akan uraikan. Yang pertama adalah setiap kita hendaknya berpegang teguh dengan Islam ini di atas dasar ilmu. Karena tidak mungkin orang yang tidak berilmu akan bisa mengamalkan Islamnya, bahkan akan terbangkit spiritnya untuk menolong Islam. Kedua adalah harus beramal. Bagaimana orang akan menolong Islam kalau dia tidak mengamalkan Islam? Oleh karena itu harus mengamalkan al-Islam di dalam dirinya, di dalam keluarganya, sehingga semua sinergi bersama menolong al-Islam. Yang ketiga adalah setiap kita hendaknya ikut andil menyebarkan Islam ini kepada orang lain. Kalau kita belanja lalu puas mengatakan Anda puas beritahu yang lain, kita sekarang dijamin oleh Allah bahwa kita jika berpegang teguh dengan Islam berarti kita di atas jalan yang lurus. Kenapa kita tidak beritahu yang lain? Oleh karena itu seru dan ajaklah orang lain. Dan berikutnya adalah bersertalah untuk melakukan amar ma'ruf dan nahi mungkar. Jika ada sesuatu yang ma'ruf yang ada di sekeliling kita, dukung. Dan jika ada kemungkaran di sekeliling kita, tidak boleh kita tinggal diam, karena itu bagian dari eksistensi iman dari setiap kita. Rasul bersabda, man ra'a minkum munkaran falyughayyirhu biyadihi. Siapa yang melihat kemungkaran maka robah. Jamaah-jamaah yang rahmati Allah Subhanahu wa taala, ini adalah bagian dari apa yang harus kita lakukan terhadap al-Islam. Bukan berarti Allah lemah, bukan berarti Allah butuh, bukan berarti Islam tidak terjamin, tetapi itulah bagian dari jual beli seorang manusia dengan Allah agar dia meraih surga yang dijanjikan untuk kita sekalian. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil azim wa nafa'ani bima fihi minal ayati wa dzikril hakim wa taqabbal minni wa minkum tilawatahu wastaghfiruh innahu huwal ghafurur rahim. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala man la nabiyya wa la rasula ba'dahu. Jamaah-jamaah yang rahmati Allah Subhanahu wa taala, setiap kita sering mendengar Allah berfirman, ya ayyuhalladzina amanu qu anfusakum wa ahlikum nar. Wahai orang yang beriman, jagalah diri kalian dan keluarga kalian dari api neraka. Seandainya setiap kita sebagai bapak, kita sebagai suami, mungkin sebagai istri, sebagai anak, sebagai anggota masyarakat, menjaga keislamannya masing-masing, mengamalkan keislamannya masing-masing, maka kita semua akan termasuk masyarakat yang terbebas dari ancaman murka Allah Subhanahu wa ta'ala. Tapi sebaliknya, jika justru melanggar syariat Allah, tidak memperdulikan syariat Allah, yang penting urip, sehingga tidak menjadikan Islam sebagai rujukan yang selalu kita rujuk. Apalagi di zaman kita sekarang, merujuk kepada gadget dan handphone pasti lebih sering jika dibanding dengan merujuk kepada Al-Quran. Boleh setiap kita sadari berapa banyak kita baca ayat Quran sehari.
dan berapa banyak baca WhatsApp setiap hari. Jamaah jemaat yang rahmati Allah Subhanahu wa taala, oleh karena itu semestinya minimal membaca Al-Qur'an kalau gitu harus seperti dosisnya kita makan. Kalau makan itu adalah sarapan dan makan siang dan makan malam, mestinya membaca Al-Qur'an juga minimal demikian. Tinggal dosisnya saja. 1 kali baca 1 halaman atau 1 lembar atau 1 juz sesuai dengan dosis perutnya masing-masing. Jamaah rahmati Allah SWT, oleh karena itu marilah kita kembali kepada jalan Allah dan kita semua berperan sebagai penolong-penolong dinullah. Dan ingat satu ayat, Allah berfirman dalam surat Az-Zumar, kata Allah, "Qul inni akhafu in asaitu rabbi adzab yaumin azim." Katakan ya Muhammad, sesungguhnya aku takut jika aku bermaksiat kepada Allah, Rabbku, Tuhanku, maka Allah akan mengazab kita pada hari yang sangat agung. Oleh karena itu, marilah kita takut kepada Allah. Allah Maha Perkasa, tidak mungkin ada siapapun yang bisa mengalahkan Allah Subhanahu wa taala. Terbukti siapa yang membangkang maka pasti dia akan menjadi hina, bukan saja di dunia tetapi di akhir nanti. Oleh karena itu, marilah kita selalu menjadi hamba Allah yang patuh, yang taat, dan kemudian menjadikan Islam ini sebagai lahan kita untuk mendapatkan cinta dan ridha Allah dengan cara mengamalkannya dan menyebarkannya dan menolongnya agar dia adalah menjadi panutan dan jalan hidup yang lurus bagi seluruh umat manusia. Marilah kita berdoa kepada Allah. Allahumma salli wa sallim wa barik ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Warda Allahumma 'anil khulafa'ir rasyidin Abi Bakr wa Umar wa Utsman wa Ali wa an baqiyatis sahabati ajma'in wa nahnu ma'ahum bi rahmatika ya arhamar rahimin. Allahumma ighfir lil muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat al ahya'i minhum wal amwat innaka sami'un qaribun mujibud da'awat ya qadhiyal hajat. Allahumma inna nas'aluka al huda wat tuqa wal afafa wal ghina. Allahumma a'izzal islam wal muslimin. Allahumma ansuril islam wal muslimin. Allahumma ahlikil kafarata wal musyrikin wal mulhidin a'da'aka a'da'ad din. Allahumma inna na'udzubika minal bala'i wal ghala'i wal waba'i wal fitani ma dhahara minha wa ma batan. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Ibadallah, innallaha ya'muru bil 'adli wal ihsan wa ita'i dzil qurba wa yanha 'anil fahsya'i wal munkari wal baghi ya'idzukum la'allakum tadhakkarun wa la dzikrullahi akbar wallahu ya'lamu ma